Hey guys, welcome back to Dio and Mike Podcast. Hey, Where we are being rooted in truth. and led by the Spirit. Dan kali ini adalah edisi bersama dengan para istri. Yes, karena kita nyadar kayaknya dari video YouTube Dio Mike Podcast, salah satu yang paling high viewershipnya ini waktu para istri datang. Of Yeah. course. Iya. Kayak ada kehadiran istri dan kaum Hawa menambahkan ceria dalam Iya, ruangan. kehadiran kaum Hawa membuat hawanya berbeda. Haleluya. You know, pas mereka selalu ada that thing, you know. Your Haleluya. husband jago banget bisa bikin kata-kata seperti itu. Alright, so hari kita mau bahas apa nih Mike? Oke, I think hari ini kita mau bahas bahwa anak itu berkat bukan kutuk. Wow. Kenapa sih? Karena dari Pastor Dio sama Janet sendiri dan kami berdua kita juga sudah dikarunia oleh Tuhan. Pastor Dio sama Janet ada 2 anak, kita ada 3 anak. Iya. Dan dengan pelayanan, apa yang kita lakukan, mengemban visi Tuhan. Dan kita mau kasih tahu bahwa mungkin saudara semua juga lagi you're trying to juggle your life ya. Iya. Tapi Anda punya anak dan kayaknya kalau gua gak punya anak lebih bisa aktif gitu, waktunya gak terpecah. But actually we wanna let you know bahwa anak bukan kutuk tapi anak itu berkat. That's right, saudara. Kita mau bicara mengenai banyak banget di kalangan generasi muda sekarang. Iya. Itu mengadopsi child free marriage. Nah, kita mau ngobrol soal itu. Dan bagaimana pendapat para kaum istri. Karena mereka yang mengandung, mereka yang selama 9 bulan mengandung anak, mereka yang melahirkan. Kita juga Betul. mau denger nih dari pendapat istri-istri. Gimana gitu loh. Karena kan Iya. juga beberapa dari mereka mau child free karena mungkin merasa aduh nanti badanku berubah, aku Iya. takut sakit, aku takut ribet begitu loh. Iya. Ya kan? Ya, we wanna hear that right away from the wife's perspective. Nah, sebelum itu kita mau bicara dulu mengenai anak itu berkat. Saya kasih fondasi beberapa ayat Alkitab dulu, saudara. Come on. Ya, boleh bantu mungkin siapa yang mau buka ayat firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Oke. Saya bukakan Mazmur 127. Sorry nih Pastor Dio kita bertiga gak bisa bantu. Oke. Mohon maaf Oke. ya nggak bisa dibantu pada atasannya di atas. Oke, Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Oke, saya bacakan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Come on. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Iya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amen. Aku mau bicara satu lagi ya. Amsal 17 ayat yang ke-6. Amsal pasal 17 ayat yang ke-6. Oke. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Come on. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Setidaknya Wow. dari 2 ayat itu saudara, kita bisa mempelajari bahwa Alkitab, ya mungkin 2 gak cukup ya. Tapi kalau saudara silakan cek di dalam Alkitab, mungkin di Google atau saudara cek di internet konkordansi Alkitab, commentaries. Anak selalu digambarkan sebagai hal yang positif. Iya. Anak selalu digambarkan sebagai berkat dari Tuhan. Anak bukan beban. Anak bukan sebuah kecelakaan. Iya. Anak tidak memilih untuk lahir di dunia. That's right. Orang tua yang melahirkan That's anak right. tersebut. Tapi anak adalah suatu upah. Iya. Tadi dalam kitab Mazmur dikatakan anak-anak adalah upah. Dan berbahagialah mereka yang membuat penuh tabung panahnya. You know, Pastor Dio tiba-tiba saya keingat juga, even in the book of Revelation, waktu Tuhan menyingkapkan tentang naga yang berperang dengan keturunan sang perempuan itu ya. Iya. Yang diincar adalah anak yang lahir dari perempuan itu. Anak yang lahir. Anak yang lahir. What are the odds sampai akhir kitab dari perjanjian Correct. baru. Di kitab Wahyu. Di dalam konteks akhir zaman yang ada di masa depan. Yang dikejar adalah generasi Generasi berikutnya. berikut. Anak. Itu speaks volume. Bahwa apa? Memang iblis gak suka dengan generasi yang akan dilahirkan. That's right. Dan itu juga menggambarkan waktu kedatangan Tuhan Yesus sebetulnya waktu yang pertama. Meskipun kitab Wahyu kan tuh bicara tentang yang akan datang. Iya. Jadi yang perempuan yang mengandung itu that's not speaking of the Lord Jesus Christ. Iya. Tentang the generation in the last days kan. Iya. Tapi sama seperti waktu Tuhan Yesus pun kelahirannya di dalam dunia. Itu melibatkan sebuah peperangan rohani yang besar. Demikian pula there is a war for always the next generation gitu. You know what? Sebelum kita masuk ke istri-istri, Yeah. let me just tell you the biblical facts. Come on. Ada 2 kejadian yang sama-sama kelahiran seorang anak laki-laki, Yeah. yang dimana dari kelahiran tersebut anak-anak lain tuh dibunuh. Dibunuh.
Yang pertama adalah Musa dalam perjanjian lama. Saudara tahu ketika Musa dilahirkan itu bayi-bayi Ibrani lain tuh mau dibunuh. Karena Musa ditolong sama bidan-bidan Iya. orang Mesir waktu itu. Iya. Pua dan Pura aku gak salah Iya. namanya. Dan Tuhan memberkati bidan-bidan itu. Correct. Karena mereka berani melawan perintah Firaun dengan menolong kelahiran anak-anak Ibrani. That's right. Saudara, di situ kita melihat iblis tuh udah gak suka. Dia mau ngebunuh anak-anak. Dan yang kedua, yang gak kalah penting, kelahiran Tuhan Yesus. Yes. Kelahiran Tuhan Yesus, Raja Herodes takut ada raja baru yang lahir. Yes. Dia perintahkan untuk semua dibunuh. Makanya sampai ya orang tua daripada Tuhan Yesus kabur Ke Mesir. ke Mesir. Gitu loh, sampai Herodesnya udah meninggal baru Yesus balik lagi. Kembali. Saudara perhatikan, iblis selalu mengincar generasi anak-anak. Yes. Gitu loh. Dan sekarang kedoknya sama. Jujur, Abortion. aborsi, Childless marriage. childless marriage. Iya. Ya udah kalau itu nggak usah Jadi punya kesannya anak. kayak anak itu beban. Iya. Dan padahal anak itu tidak pernah diperuntukkan Tuhan sebagai beban. Oke, now kita Now, mau the kita mau wives. denger nih dari all the wives. Janet and Josephine. Mungkin Joe ditarik sedikit mic-nya, deketin dikit. Oke. Janet dulu mungkin. Dengan apa nih? Jadi dari perspektif kalian sebagai seorang istri, number one. Kalian yang udah punya anak, how does the children change your life personally? And as a mother, what do you have to say about the presence dari kehadiran anak-anak kalian gitu? Dan apa yang kalian juga bisa encourage mungkin kepada yang menyaksikan Dio Mike Podcast pada hari ini. Mungkin ada orang-orang yang masih menantikan, masih berharap, you know. Atau enggak ada anak-anak muda, dewasa muda yang lagi berpikir kayaknya lebih bagus kalau gak punya anak gitu. What do you guys have to say as mothers yourself? Dan tadi jangan lupa, Pastor Dio juga ngomong bahwa Musa itu diselamatkan oleh karena peran ibunya. Dan juga ada bidan-bidan That's right. orang Mesir. Tuhan Yesus pun, Maria yang mendapatkan mandat dari Tuhan langsung dari malaikat Gabriel waktu itu. What do you guys have to say about it? Janet dulu mungkin dan Josephine. Panjang ya. Panjang ya, oke. Saya coba ya. Oke, kalau aku pribadi sih kehidupan seorang wanita itu memang menurut aku paling berubah waktu dia melahirkan anak. Karena kita sendiri belum pernah jadi mami, tapi kita pernah jadi anak gitu. Dan waktu kita punya seorang anak itu mengubah segalanya karena ada seseorang baru yang bertubuh kecil, tapi sebenarnya jiwanya itu kan sama kayak kita gitu loh. Oh, that's powerful. Secara spirit dia punya spirit. Dia bisa merasa, dia bisa ngerti. The spirit is connected with us karena dia ada di dalam kita sebelumnya seperti Tuhan Yesus ada di dalam kita sendiri. Dan tapi istimewanya itu adalah dia tuh punya panggilan. Itu yang selalu aku sejak sebelum punya anak sampai punya anak aku selalu penasaran dan selalu berdoa sama Tuhan. Aku pengen tahu panggilan anak aku ini apa ya gitu. Jadi I think keistimewaannya buat aku secara personal sebagai seorang ibu dan sebagai seorang wanita. Karena aku juga suka menulis lagu dan menciptakan sesuatu. It's like I'm appreciating God creating someone yang lahir dari diri aku. Dan Tuhan kasih kepercayaan itu sebagai privilege ya, bukan sebagai suatu beban. Sebagai privilege untuk aku rawat sampai dia menemukan panggilan hidupnya dia. Dan menurut aku itu sesuatu yang seru gitu. Bukan sesuatu, of course dalam setiap keseruan pasti ada tantangan, ada air mata ya kan, ada kemarahan, ada kesulitan, itu mah pastilah semua dalam perjalanan. Tapi karena kita tahu dan kita bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan Roh Kudus, kita punya suami juga sama-sama ngegedein anak bareng gitu ya. Itu yang membuat aku pribadi tuh tahu bahwa panggilan anak ini mungkin lebih besar dari panggilan aku secara manusia sebagai seorang ibu, dan pasti berbeda sama dia. Dan itu yang membuat aku selalu berpikir bahwa anak ini terlahir, anakku dan anak-anak orang lain yang terlahir itu pasti punya panggilan yang spesial. Seperti contohnya kita punya sidik jari kan gak ada yang sama di dunia ini. Itu maksud aku, jadi kayak setiap orang tuh spesial dan butuh ibu-ibu yang mau menaati perintah Tuhan, yang sadar betul bahwa pentingnya kita menjawab panggilan Tuhan, which is gak cuma panggilan untuk diri sendiri tapi panggilan untuk generasi berikutnya. Dan itu butuh respon kita, aksi kita untuk say yes Lord. It's not just about tentang kita tapi generasi setelah kita. Dan it's not easy, tapi buat sesuatu yang besar emang gak pernah gampang.
Ya. selalu butuh pengorbanan. Makanya ada lagunya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Dan menurut aku itu sebenarnya seperti kasih Tuhan sendiri sih buat Yes, hidup kita. Iya. Nggak pernah berubah, dan aku berharap aku dan Joe, kita berdua bisa jadi ibu yang seperti itu sampai anak kita generasi selanjutnya menemukan panggilan hidupnya. Wow. Let's Dari go. aku kayak Wow. gitu. That's a good one. Sedih. So what, Kalau Josephine what do you gimana? wanna say about that? Yang mana? Sedih itu. Ingat anak-anak lo 3 di rumah. Yeah, how about from mungkin Josephine, you know what Janet was saying just now gitu. Okay, then. Itu yang tadi Janet bilang yang benar sih. Itu benar. Something big itu emang perlu banyak pengorbanan. Something that's worth it, something yang amazing itu pasti perlu banyak pengorbanan. Kalau nggak mungkin sampai now, kayak gitu. Joe, you need to share kan. I know my wife waktu kita menikah, Josephine juga not ready to be a Iya, mom. itu I'm gonna share about that. Okay, please say it. Iya. And kamu aja dari bisa dibilang when you were still single, you don't really fond with kids lah ya. Iya. You're not really fond with kids Sampai now. sekarang juga gak suka Fun anak. with kids tuh apa ya? Jadi Fun nggak with begitu kids tuh- suka main sama anak-anak Oke, kecil. aku gak suka anak kecil. Oke, Oke, Just get it out oke. there. Dulu aku gak suka anak kecil. Oke. Sekarang juga aku masih gak suka anak kecil. Oke. Tapi of course my own kids aku suka lah ya. Tapi bukan yang gak suka sampai gimana. Aku tuh lebih kayak, kalau beda with my husband. Dia kalau ada anak kecil tuh bisa ajak ngomong, halo, what's your name? Bisa main kan. Iya. Kalau aku lihat anak kecil ya udah cuek aja. I mean ya gak ada keinginan untuk berinteraksi dengan anak. Ya, itu tiap orang beda-beda tuh, Ya, betul itu tuh. passion Iya. sih. Itu- Nggak bisa dipaksa. Iya. Iya. Tapi of course sekarang mungkin lebih better ya. Lebih. Okay, so what changed? Oke. So this is interesting. Oke, please dari Jadi gini, aku I did tell him last time. Aku dulu tuh sebenarnya kan emang ada orang-orang wanita yang mau, oh my dream is to become a housewife, to become a mother. iya. Kok gue dreamnya tuh bukan kayak gitu. Dan aku tuh tipe yang kalau suami aku mau punya anak, oke. Kalau nggak mau punya anak juga nggak apa-apa. Oke. Nggak punya anak juga better. Oke. Terus aku bilang tuh bener-bener nggak mau punya anak. Oke. Tapi somehow sebelum ketemu dia, I guess the Lord transform my heart. Jadi I How? ada Yes. How? He placed me in a church yang kemarin ini di cell groupnya Oke. itu banyak banget orang-orang yang berfamily, ya kan, ada anak yang punya anak lah. Oke. Dan aku kan jadi aku jadi kayak surrounded by orang-orang yang punya yang Young punya anak, families. yang families gitu. Jadi aku lihat dan aku jadi lebih open I see. begitu. One of the principle yang bisa kita tarik dari kehidupan Josephine adalah community matters. Yeah. Ya, berikan You're right. efek yang positif. Pergaulan yang baik bisa mempengaruhi pendirian kita, pemahaman kita. Hanya dengan melihat saja. Iya. So what changed after now you have our own children? How do you view terus ya, children? ini juga aku mau ngomong sama wanita-wanita yang nggak pengen punya anak atau yang kayak masih mikir tapi aduh kayak Iya, gimana ya. Iya, iya. Yuk, orang yang tahu saya 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, Iya, 10 iya. tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Yes. will not expect aku sekarang punya 3 anak. Ya. Oke. She changed a lot. Mereka kayak, hah? 1 punya anak, 1 kan. Sekarang udah 3, hah gue punya 3 anak. Kayak mereka tuh gak bakal expect aku punya anak. Ya. Soalnya saking aku bener-bener gak suka anak. Oke. Oke, tapi even pas aku tadinya kan kita pas pertama kali married mau setahun take a break, maksudnya mau enjoy dulu lah sebelum punya anak kan. Tapi ya I guess dari Tuhan emang kasih gift ya. Langsung. Langsung punya Gas. anak. Langsung Setelah gas. menikah langsung. Aku pas dapet, aku telat kan. Terus kita cek Iya, iya. pregnancy test. Pregnancy test. Pas tahu positif, Garis aku 2. langsung di kitchen kita, Iya, aku she was nangis on the tuh floor, sejam. nangis di lantai. Soalnya aku gak siap. Kaget. Iya, iya. But I want to say, and I'm not exaggerating bahwa I thank God Josephine is the mother of my 3 girls because she's such a wonderful mom to our kids. And so she's doing a wonderful job. Tapi ya saya sendiri juga diberkati karena dia berubah gitu. Karena waktu kita menikah dia memang ngomong gitu, I don't like kids and I'm not ready to have kids. Tapi ternyata Iya. setelah 3 anak. 3 anak, she bloomed, she flourished, and Yeah. I see her relationship with God grew because of the kids. Wow. Oke tunggu, you get That's so udah true. kejauhan. Kejauhan, Tunggu dulu. oke. Aku juga mau sharing sama ibu-ibu, mama-mama yang merasa anak-anak itu beban. Oke, Ya. jujur some days ada hari yang mereka emang merasa sebagai beban sih. Ya, Iya. menyebalkan lah ya. Iya kan, menyebalkan Ya, kayak umur aduh. tertentu tuh. Ada some days bener-bener susah, ada some days itu bener-bener yang joyful, happy gitu. Iya. Anak-anak itu aku nggak pernah dapet as much joy as having kids, sama aku nggak pernah semarah pas punya anak.
It's a What a roller journey. coaster. Wow. What a Yeah. journey. What a Itu benar-benar journey. roller coaster. Iya, Dan iya. itu tuh benar-benar I think juga itu salah satu gimana Tuhan membentuk kita supaya jadi lebih seperti Kristus. Imagine kesabaran yang harus ditrain, kelemah lembutan yang Yes. harus ditrain, Ya. kasih sayang yang harus ditrain, forgiveness yang harus ditrain. Oh, that's Wow. Kayaknya itu tempat tersubur untuk menumbuhkan buah roh. Come on. yeah, Over there. yeah, Wow. that's right. Iya. Dan aku juga mau share waktu itu aku pas lahir anak pertama itu aku lumayan postpartum, nggak sampai depresi, tapi lumayan baby blues berbulan-bulan. Aku hampir setiap hari nangis. Shock lah Yeah. ya. Because your Iya. rhythm change. Itu kayak aku bukan diriku sendiri. Jadi kayak my life tuh Itu ada udah. kayak pengaruh hormonal gak sih? Iya, Ada nggak sih? Ada nggak sih? hormonal juga. Pengaruh Iya. hormonal juga, perubahan hormon. Iya. Itu juga itu parah banget sih. But what Itu. carried you through? What carried me through? Yeah. Of course my Ada- husband. Say it, Iya. say it. Say I'm it, just yeah. kidding. Really? He begs for you to say I it. Honestly. think no, what carried me through ya ini ya I think untuk semua ibu-ibu Iya. most of them what carried me through ini anak kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak take care bakal mati. Ih benar banget. Responsibility. Responsibility. Yes, that's right. Nggak bisa kita jadi lepas tangan ya, mungkin di sini ada suster-suster bisa membantu, tapi waktu itu kita di US Di kampung, di kampung kita tenggot ada kita punya church family. parents waktu itu Yeah. lagi bantu juga kunjungin, tapi ya kita sendirian. We were on our own. Heeh. Dan itu tuh capek banget. Yeah, it's not Dan easy. kalau itu bayi kita nggak jaga, nggak dikasih makan, nggak di asi nggak ya. It's a big responsibility from the Lord. Tapi coba di fast forward kok gitu. But now, how does having children impact you gitu? Ya itulah, aku jadi latihan lebih sabar, lebih ini. Tapi ya ada momen-momen masih kaki dan masih ada momen Yeah. masih kita Normal. lose control. Yeah. Especially parenting itu I think susah banget. Aku mendingan kerja di luar sana daripada Yeah. ngurusin anak. You know, Ngomong kasarnya ya. Kalau Susah saya banget. boleh kasih kutipan sebentar di sini dari Ibu Novita Tandri. Saya suka banget moto yang dia suka ngomong dalam talk show dia, dalam buku dia. Parenting is one of the hardest job you will ever love. Wow. Yeah. That's her quote. Parenting is one of the hardest job. Or maybe the hardest job you will ever love. Come on. Yeah. Itu quote-nya bagus banget. Jadi kalau bahasa Indonesianya, parenting adalah pekerjaan terberat yang engkau akan cintai. Come on. That's powerful. Ya. So no regrets, right? Of course. Hallelujah. Okay, I just want to touch that because sebenarnya I also want to ask Janet, but how did it change? Because as your husband, I see your relationship with God deepen because of the kids. Can you share at least your personal experience? Is that true bahwa kamu lebih mencintai Tuhan atau mendapatkan hati Tuhan after you became a mom? Janet. Yes, it is. Karena ada beberapa momen di mana waktu aku berdoa, waktu aku single sama waktu aku sekarang udah punya anak, ternyata Tuhan kasih jawaban lewat anak. Seperti tadi Jo bilang gitu, maksudnya anak juga Tuhan kasih untuk membentuk kita gitu. Iya. Dan namanya orang hidup dari single, punya anak, nanti kita punya cucu, hidup terus berjalan gitu ya. Dan kita ketemu orang yang mempunyai jalan hidup yang mirip-mirip. Kita punya teman-teman ibu-ibu, dulu kita punya teman single-single, sekarang kita punya teman ibu-ibu. Nanti anak-anak SD, nanti kita punya teman-teman lagi yang anaknya SMP. Beda lagi tuh, fight-nya beda lagi segala macam. Dan itu membuat aku sebagai seorang wanita, gak cuma sebagai seorang ibu tuh belajar bahwa dalam setiap season kehidupan itu, Tuhan itu bukan Tuhan yang stagnan gitu. Bukan Tuhan yang dulu sampai sekarang tuh ya of course kasihnya sama. Tapi maksudnya cara-cara dia dan pribadinya Tuhan Yesus itu nggak kayak gitu doang gitu. Tuhan tuh selalu punya sesuatu yang baru, punya sesuatu yang bikin aku selalu amazed lewat anak-anak ini gitu. Karena tanpa kehadiran mereka, mungkin aku akan mengenal Tuhan dengan fase hidup, ngerti ya maksudnya? Dengan fase hidup gue yang single aja gitu. Atau aku yang married aja tanpa anak. Tapi ada Tapi dimensi yang kasih baru Tuhan yang gitu loh. Orang itu nggak bisa ngerti sampai kamu punya anak. That's what I mean. Jadi kayak ada pribadi Tuhan. Makanya kan kadang ada juga lagu di mana aku ingin mengenal Tuhan lebih lagi. My life is to know you more. Come on, karena that's deep. karena
pengenalan akan Kristus tuh sampai kita mati gitu. Dan kita dibantu dengan adanya anak kita actually. Wait, Gitu. that's powerful. Berarti what Janet is saying, every time kita berkata aku mau mengenal Tuhan lebih lagi, itu nggak cuma ngomong waktu kita berdoa, saat teduh, tapi waktu kita Play with your kids. Iya, Yes. waktu kita mau mengambil tanggung jawab yang memang Tuhan udah kasih secara natural untuk setiap manusia, itu bukannya siklus kehidupan biasa gitu, tapi ada hidden gems of God. Punya anak, Ya. berkeluarga, bekerja, melayani, misi. Ya. God reveals himself through the daily activities of man. Yang kita pikir ya oke lah ini memang siklus kehidupan biasa. Enggak, it's God ordained. Ya. You know- God gives new wisdom. Ya, Come dan on. mungkin bahasa kerennya adalah ada nilai sakramental dalam hal-hal biasa dalam hidup. Come on. Ya. Bukan sakramen ya, sakramen kita orang Protestan mengaku perjamuan kudus dan That's right. baptisan air. Baptisan air. Tapi ini ada sakramental. Yes. Nilai yang Ilahi. yang menguduskan ketika engkau mengurusi hal-hal yang mundane, yang biasa. Yes. Dan kedua, waktu tadi Joe dan Janet sharing, saya dapat bahwa pasti ada alasan kenapa Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus menjadi seorang bayi. Come on. There must be a reason. Ya. There must be a reason. Yeah. Dia bisa pakai cara lain. Betul. Yeah. Tetap baik tapi mungkin I don't know secara supernatural atau bagaimana. Tapi dia memilih untuk anaknya menjadi seperti manusia. Dijadikan sama seperti manusia. Sampai kepada pembentukan dalam kandungan seorang wanita. Pastor Dio, that's so powerful. Bagaimana kita nggak bisa deny bahwa menjadi anak dan punya anak adalah bagian kita sebagai manusia. Iya. Dan Dan itu ditebus oleh Tuhan. aku yakin Yesus juga 100% manusia. 100% Allah. That's right. Dia bertumbuh sebagai anak. Dia ngerti, oh ini tuh anak. Ya bertumbuh jadi anak bagaimana sih Anak gitu loh. manusia. Anak manusia memiliki orang tua yang terbatas dan finite ya begitu. Dan Maria sebagai ibu memiliki chance untuk menumbuhkan sang Mesias. Yes. Saya gak kebayang sih beban yang ada di pundak Maria tuh And I gimana begitu. When you say that ya Pastor Dio, I see the grace of God loh. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu hal dari Maria yang lebih daripada manusia yang lainnya. To show bahwa sebagai seorang ibu yang harus membesarkan, merawat kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Tapi tetap the mercies of God. Kasih Yeah. karunia Tuhan yang memampukan. Kayak gini loh, Maria gak dikasih beban-beban atau ekspektasi-ekspektasi yang berbeda. Iya. It's the grace, the love of God. You know, saya dapat satu revelation ya atau illumination ketika ngobrol barusan. Kalau as you said, mungkin maksudnya kalau saya sebagai panglima malaikat atau saya sebagai orang yang ada di surga, saya akan bilang ke Maria ini ada 30 list do's and don'ts. Just remember that baby is VVIP. Exactly. This is the do's and don'ts. You have to extra careful, hati-hati, nggak boleh luka, Yeah, nggak boleh yeah. sakit. I mean ini Mesias, the Ya, Messiah. betul. Tapi nggak ada Nggak ada apa-apa. loh. Nggak ada apa-apa pun. Ya. Malah lebih strict Simpson ya. Correct, ya. Nggak boleh dicukur, nggak boleh minum Yeah. anggur. Maksudnya Yesus nggak ada begitu-begitu. Iya. Dan ketika pertama kali malaikat ngomong, Mary, you have found favor. Jadi aku I just wanna say to all the women and all the moms dan future moms out Yes. there, kalau kamu ngerasa nggak sanggup, kamu ingat Maria. Wow. If she can found favor, she can have favor in God's eyes. Dan itu dia mengandung, membesarkan sang The Mesias. Messiah. The Messiah. Dan dia bisa membesarkan Tuhan Yesus sampai memenuhi panggilan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ya, itu. Maka saudara gak boleh takut. Amen. Kalau engkau mungkin takut, aduh nanti anakku kenapa-napa, anakku nanti gak bisa fulfill his or her calling, not to worry. Karena engkau pun
You have found favor in God's Hallelujah. eyes. Ya, amen. Dan favor anugerah Tuhan yang menjaga, memelihara engkau dan anak-anakmu. Even saudara ingat ya waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun. Waktu dia hilang dari Yusuf dan Maria. Kalau saudara baca Yusuf dan Maria tuh kesel loh sama Tuhan Yesus loh. Iya. Dan Tuhan Yesus menjawab, loh kamu gak tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku ya kan. Iya. Jadi maksudnya dengan keberadaan Yesus waktu itu untuk mengajar ahli-ahli Taurat, that's the will of the Father. Tapi dengan waktu Maria menunjukkan emosinya atau keterbatasannya untuk tidak tahu kehendak Bapa, nggak langsung dihukum halilintar datang atau nggak malaikat langsung membuat Maria merasa bersalah, enggak loh. Dan itu Maria kehilangan anaknya 3 hari 3 perjalanan. days loh. Kita kehilangan anak 30 menit di mall. Udah shock. Shock. 30 menit nggak 3 menit aja shock. 3 detik, 3 detik aja, oke. Nggak ada. Di mana anak? Ini 3 hari kehilangan anak. Iya lo, dan gak pernah lo Maria didatengin, kamu wanita tidak berguna. Malaikat langsung turun. Alarm. The VVIP has Iya exactly. gone. Enggak loh. The goodness and the mercies of God. Aku, itu oke, satu bahan khotbah baru. Haleluya. Amin. Iya loh, Tuhan gak terlalu, berarti Tuhan juga bukan Allah yang micromanage. Dia Allah yang berdaulat, sehelai rambut pun jatuh dia tahu, tapi dia gak micromanage. That's grace. That's grace. Allah bisa loh langsung turun malaikat, kasih tahu Maria. Itu udah H+1 udah gak ada Tuhan Yesus. Iya. Bisa dong. Iya. Tapi enggak. Tapi I'm sure there will be angels around him. Yes. Dia pergi, ya. Just like angels are around us. All around us. Yeah. That's the goodness and the love of the Father. Beyond us. Yang melampaui kita. Nah, kalau mungkin Jo share sedikit. Bagaimana gitu? How does having kids change you now? How are you seeing Jesus more? Dan mungkin bisa lanjutin. Karena tadi Janet make a good point. Di mana anak-anak kita tuh punya panggilan. Iya kan? Do you know the calling of our children? Belum. Oke. Tapi jawab dulu. How does having kids change you? Kalau tadi kan Janet bilang dia mengalami dinamika-dinamika Tuhan yang dia gak pernah tahu sebelumnya until she had kids. For you, how does it change you? Itu benar banget ya, itu satu ya. Tapi aku juga mau bilang pas awal-awal punya anak baru lahiran gitu, itu aku merasa jauh banget sama Tuhan. Jauh banget. Can you share more? Jadi lebih ke, kan I felt lonely, I felt kayak baby useless. blues. Kayak itu loh, the hormones ibu. Jadi aku merasa tuh Tuhan jauh banget. Dan aku kayak doa tuh kayak merasa kayak he's not there. Itu tuh I think that went on for months. After that, after that it got better. Iya. After that baru aku merasakan, dan juga aku ingat tuh, aku merasa agak jauh dari Tuhan soalnya aku gak ada waktu untuk spend time sama dia. It's so true. Karena all your mind itu semua anak gitu. Iya. Harus take care. Kan sebelum anak-anak atau single gitu kan ada waktu doa, ada waktu worship, ada waktu di gereja dengerin firman, ada waktu melayani, ada waktu itu kan abis itu kan punya anak kan langsung semua terus hampir stop, terdistract. It's only I think anak-anak sampai umur berapa bulan ya, tinggal di atas 4-6 bulan udah better, baru udah bisa ada ruang to breathe. Ya itu, apalagi new moms pasti tahu, nyusuin, anak tidur, pompa itu semua udah capek, sakit. Dan aku ingat banget dia waktu itu gak tidur loh. Per 2-3 jam bangun. Makanya tadi lo ngomongin gue udah jangan lagi, jangan doain. Okay, then, but what do you learn? What do you see? What do you experience about God? Apakah karena your Bible reading time, pelayanan terdistract, Tuhan marah? Enggak sih. Did He love you less? Enggak. Atau malah di situ you found the unconditional love of Jesus? Can you share more on that? I think lebih yang aku merasa yang Tuhan jauh banget. Itu juga lebih ke in a way bukan training, tapi do you know that verse yang bilang apa? Coba aku cariin. Yang apa bakal fade away. Oh, I know. This world will fade away, tapi firman Tuhan. Even the voice of God, bukan ya prophets apa yang Iya kasih 1 Korintus 13. Nubuat akan berlalu. Iya. Tapi
and you always kan you pernah ngomong kan, kalau Tuhan udah gak pernah ngomong lagi sama umat-umatnya, are you still gonna follow him? You ingat gak ngomong kayak gitu? I remember saying that. Iya, jadi for me in that way itu pas aku ngomong gitu kayak, lu merasa jauh dari Tuhan, lu merasa Tuhan ngomong sama lu in that dark moments, are you still gonna follow him? Come on. I think what she mentioned coba Pastor Dio, I think 1 Korintus 13 ayat yang ke-10 sampai 13 deh. Sebelum itu aku ada satu ayat apakah yang ini? Oke. 1 Yohanes 2:17 dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Wow, that's good. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Is that what you Iya. talking about? That's the one. Oke, 1 Korintus 13 ayat 9, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Jadi bisa dibilang ya waktu itu pas aku lagi merasa masa jauh dari Tuhan, tapi setelah itu jadi aku merasa lebih strong, lebih kuat dalam Tuhan. Masih lebih Ada kedewasaan yang baru. Iya nggak sih? benar-benar ada kedewasaan baru. Jadi walaupun aku merasa kayak dia silent, aku merasa aku sendirian, tapi aku tetap aku nggak lose faith. Yeah, You know, yeah. ada alasan kenapa Tuhan selalu menarik orang ke padang gurun. Iya. Ada alasan. The season. Di mana Daud berkata, Tuhan di mana engkau? Aku berseru, engkau kok seperti nggak ada. Ada momen-momen di mana karakter-karakter Alkitab, the saints, tokoh-tokoh di Alkitab, mereka harus gone through the wilderness. Iya. Wow. Yunus harus masuk 3 hari dulu dalam perut ikan. Iya. Yang dimana mungkin dia ngerasa Tuhan, di mana engkau? Iya. Benar, gue jadi ingat. Musa 40 hari, 40 tahun di padang gurun sebelum jadi juru selamat. Yusuf harus ngelewati penjara, dijual sebagai budak dan mungkin bertahun-tahun dia gak mendengar Tuhan. Kenapa enggak? Tuhan silent. Tapi di akhir itu baru semua orang ngerasa oke. Now, as Pastor Dio is saying that Joseph is crying. Why are you crying? Coba, can you share? What's going through your mind? Aku ingat dulu susah banget. The wilderness when you're going through The wilderness. wilderness. Yeah, Lumayan. it's hard. Janet, So what- minta tisu dong. Ya Tisu. lebih aku ingat gila men waktu itu tuh. Ya soalnya Thank you so again Mang much, Tishu. Mon. menjadi ibu tuh wasn't my dream. Aku tuh bener kayak career oriented. Aku ya bukan tipe yang Iya, diam di iya. rumah gitu. Jadi Iya, itu iya. kan jadi shock itu bener-bener kayak ya. what about Ngerti what is your wilderness, Janet? Nah, good question. Hah? What is your wilderness? That's a good question. I want to know. Yeah. Apa yang kamu alamin dalam momen-momen kesendirian atau dalam fase seperti apa? Atau kapan itu? Oke. Mungkin yang terberat waktu itu pernah sekali waktu aku single, tapi karena kita ngomongin soal anak, yang udah punya anak tidak semuanya itu rainbows gitu loh, of course. Tapi yang tadi aku bilang ada another dimension di mana kita tuh like cry like never before, angry like never before. Iya. Kayak another side of me yang keluar saat kamu punya anak gitu. Nah tapi yang di wilderness itu aku ngerasa di saat I feel empty gitu, ngerasa kosong. Kayaknya kok gini-gini aja ya, kayak punya anak oke, fine, punya pelayanan fine, segala sesuatunya cukup. Tapi kenapa masih ada suatu kekosongan gitu. Dan karena tadi ngomongin soal menanti ya, kayak kita menanti mungkin buat teman-teman cewek-cewek di sini, ibu-ibu yang juga lagi menantikan anak, it's not easy gitu. I've been waiting for something that I've been praying for. It's about my own calling. I think it's more than 15 years Wow. gitu, yang kayak aku berdoa sama Tuhan sampai akhirnya ada titik di mana di saat aku berpikir mungkin panggilan aku ini bukanlah panggilan aku. Mungkin panggilan aku is just being a mom, ngurusin anak, ngurusin pelayanan, jadi ibu gembala eventually until I die. It's not the calling yang aku selama ini nantikan, yang sebenarnya ada dalam hati aku. Tapi at the moment when I was like almost giving up, aku sampai kayak bener-bener down banget, sampai mau berhenti pelayanan, and I talk to my husband, and even at that time kita tuh sampai ribut juga gitu loh, berantem karena I thought like mungkin aku salah denger kali 15 tahun yang lalu gitu, kayak atau mungkin Tuhan punya something yang baru dan mungkin selama ini aku yang asumsi sendiri. And bener banget juga, makanya I really feel you, maksudnya
ada momen dimana Tuhan itu diam aja gitu. Kayak even kayak kan usually aku juga nulis lagu, tapi saat-saat itu nggak dapat lagu apa-apa gitu. Jadi kayak are you even talking to me gitu. Jadi ada momen-momen dimana akhirnya mau menyerah, tapi when I talk to Dio, terus I talk to my mom, ya just you have to wait upon the Lord. Dan di situ aku dapat ayat, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amen. Tapi kekuatan yang barunya itu ternyata something yang di luar ekspektasi aku. Dan aku percaya banget ayat dimana waktu kita nggak sanggup lagi, nah Tuhan tuh turun tangan gitu. Yang dimana dibilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami nggak melebihi kekuatanmu gitu. Amen. Dan even dalam hati gue itu juga bukan pencobaan sih. It's like something that I've been waiting for. Dan that's why aku ngerti gimana ibu-ibu yang udah mencoba berapa kali pengen punya anak atau you know kayak you spend a lot of money to have kids. I've been there. Karena aku tidak punya kesulitan punya anak, tapi aku kesulitan melahirkan yang satu ini yang I've been praying for. It's kind of hard for me, sampai aku pikir kayak ya udahlah kalau emang nggak dikasih, ya udah. mungkin sampai mati aku akan jadi yang ini aja, nggak usah yang something. Tapi ternyata Tuhan tuh jawab dengan hal yang ya Dio tahu, yang aku udah cerita ke dia. Nanti one day another episode Pastor. Wow. Cuma pakai itu When the time kayak is right, something we'll share. like yang Tuhan itu nggak pernah berdiam diri, tapi memang Tuhan mengizinkan kita untuk menantikan Dia supaya kemuliaannya dinyatakan dan Amen. kita tuh ngerti gitu di saat yang tepat, waktu yang tepat gitu. Dalam waktu menanti-nanti, dalam waktu struggle, dalam waktu kesusah, selalu ingat God is good Amen. all the time. Amen. All the time God is good. Dia kayak selalu tahu yang terbaik buat kita. Mungkin yang kita anggap itu bagus, ternyata yang Tuhan udah save buat kita, it's better Ya. gitu. Buat kita lebih bigger than apa yang kita nggak pernah pikirkan, yang kita nggak pernah, you know, tak timbul dalam hati. Justru Tuhan sediain buat You kita know, yang mengasihi Dia. I think dari sini juga saya jadi realize bahwa how divine to have children, to think about generasi yang akan datang, itu adalah konsep amanat agung sebetulnya. Because kita sedang mengasihi orang lain dan bukan diri kita sendiri, ya kan? So, saya mungkin juga in this episode mau mengambil kesempatan berbicara kepada couples yang you're still waiting for your own biological children. Yeah. And kita tahu bahwa banyak yang sedang berdoa. Iya. Dan kita berdoa, kita percaya bahwa when we pray, kita berdoa dengan iman. Ada couples-couples yang minta didoakan. We stand in agreement. Tuhan yang memberikan mandat kepada manusia untuk bertambah banyak, untuk multiplikasi. Tapi kita juga mau katakan, kalau saudara masih menanti, kita juga mau menyuarakan bahwa banyak anak-anak yang membutuhkan kita. And menurut saya di dalam zaman di mana aborsi dan juga banyak janin-janin bayi-bayi yang dibunuh, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau mengadopsi. An adoption movement. An adopsi bisa dimulai dari bagaimana kita memperhatikan anak-anak kecil, anak-anak muda yang membutuhkan our mentorship, perhatian kita. Bahkan kalau memang saudara punya resourcesnya, Tuhan belum memberikan anak biologis, why don't you pray about adopting? Gitu. Nah, saya percaya bahwa ini juga harus mulai kita sosialisasikan. Kenapa? Karena adalah tanggung jawab gereja Tuhan, anak-anak Tuhan untuk memperhatikan generasi yang akan datang. What do you have to say about that, Pastor Dio? Saya jadi teringat memang bahwa ketika kita ngobrol Mike dengan Pastor Jeremia Rim dengan kegerakannya yang anti-trafficking, yayasan lembaga yang dia bangun untuk bikin safe house, mencegah di bandara untuk anak-anak diperjualbelikan, diperdagangkan. Saya ngelihat bahwa iblis berusaha keras untuk menghancurkan generasi ini. That's right. Gitu loh. Jadi kita sebagai orang tua Kristen yang harusnya kita yang memiliki biblical worldview, yang harusnya kita memiliki pola pikir Alkitabiah, maka seharusnya kita memandang anak itu sebagai satu berkat dari Tuhan. That's right. Setidaknya seperti Pastor Michael bilang, saudara mau mengadopsi. Saya tahu beberapa orang yang kesulitan memiliki anak dan mereka rindu memiliki anak. Dan akhirnya mereka mengadopsi. Dan betapa sukacitanya mereka begitu loh. Betul. Betapa sukacitanya begitu loh. Jadi saudara jangan juga merasa bahwa dan remember,
kita pun diadopsi oleh Allah. Glory. Masuk ke dalam keluarganya loh. Iya. We are being adopted as his sons and daughters. Iya. Itu ada kata-katanya Iya. di Alkitab. We are adopted. Iya. Makanya saudara mungkin ada yang bertanya, Pastor kalau saya adopsi anak itu gimana dalam Alkitab? Go for it. Go for it. Kalau kamu dan pasanganmu sejahtera, berdoa, mungkin secara biologis sudah didoakan sudah bertahun-tahun, saudara, ya kan memang Tuhan tidak mengizinkan ya untuk engkau memiliki anak secara biologis, natural, saudara. Semua usaha sudah dilakukan, bukannya kita nggak berusaha, kita juga ora et labora, berusaha sambil berdoa, saudara. Adopsi is a good way. Ada juga yang karena sakit, rahimnya diangkat, karena sakit, sudah tidak memiliki rahim, sehingga jadi nggak bisa punya anak lagi. Dan dia rindu mengalami peran seorang ibu. Adopsi is the way to go. Yeah, and I think. Dan kalau saudara nggak bisa juga karena satu dan lain hal, saudara bisa menjadi orang tua asuh. Oh come on. Orang tua asuh. Yes. Ada banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah karena nggak ada yang mendanai. That's right. Saudara bisa menjadi orang tua asuh bagi mereka. Iya, that's right. Jadi saudara harus tahu bahwa untuk punya anak itu bukan hanya kita bicara tentang memiliki anaknya. Iya. Tapi kita harus mengerti bahwa isi hati Tuhan adalah setiap generasi menabur generasi yang selanjutnya. Yeah. Harus mau punya hati untuk generasi yang selanjutnya. Amen. You know, jadi Amen. I think ini secara spiritual tapi secara natural kita juga mau katakan that's why anak bukan kutuk tapi anak itu berkat. Amen. Jadi berkat itu nggak pernah kutuk tapi jadi berkat pasti mendatangkan berkat. Right. Amen. And last thing yang tadi Pastor Dio katakan, jangan lupa saudara, setiap berkat punya padang gurunnya. Sebenarnya di dalam padang gurun itu kita menemukan arti dari berkat itu sendiri gitu loh. And I think that's very powerful. You know what? As a closing statement from Yeah. the wives, mungkin dari Janet nanti dari Joe as a closing statement. Yes. Kita dari tadi. Ya. What do you want to say to the mothers, soon to be mothers, to the women out there? Apalagi mungkin orang-orang yang udah berpikir, you know what, children is not for me. Children are the cutest thing ever. Yeah, that's true. That's true. Tapi I think salah satunya ya, kalau emang belum dikasih Tuhan itu ya oke, fine. Tapi if you're baru menikah atau masih lagi mikir punya anak atau enggak, atau lagi nunggu gitu, seek the Lord, pray about it, doa. Soalnya saya percaya kayak kemarin ini kan kayak kita tuh sebenarnya belum mau punya langsung 3 anak gitu kan, atau maksudnya nggak mau cepat lah, nggak mau dalam jangka cepet waktu lah. yang. Iya, tapi intinya gini, kayak tadi Janet bilang, setiap anak itu ada destiny dan purpose-nya masing-masing. Buat saya tuh nggak mau berdosa dalam tidak mau mengelahirkan. Bentar, kayak gimana? Jangan sampai saya berdosa. Iya, jangan sampai saya berdosa kalau enggak melahirkan destiny dan purpose yang Tuhan udah tetapkan buat anak ini. Pada waktu Tuhan. Oh, that's good. Pada waktu Tuhan. That's good. Janet, you wanna say something? Nah mungkin kalau dari aku meneruskan dari Joe tadi, when you already punya anak, waktu tangan anak itu udah ada di dalam tanggung jawab kita, kadang kita tuh seorang ibu especially dan bapak-bapak juga, kita berdua teamwork, kita kadang suka takut masa depan anak kita kayak gimana ya. Apalagi buat kita berempat yang juga pelayanan, bisa gak ya anak kita survive, gak kepahitan sama papi maminya yang melayani dan waktunya habis karena anak kita juga udah mulai gede, udah mulai ngerti. Tapi satu hal yang Tuhan selalu kuatin aku, kamu melayani aku akan melayani keluarga kamu gak usah takut. Itu yang selalu jadi penghiburan buat aku pribadi gitu. Jadi gak pernah, karena gini, kecuali kita sebagai pelayan Tuhan, kita juga seenak-enaknya kita melayani tanpa mendidik anak kita. Sedangkan mendidik itu ada dalam Alkitab. Saat anak itu berdiri, saat anak itu duduk, kamu harus ngomong terus semua yang menjadi ya kita punya value in family gitu. Tapi
kalau kita udah melakukan semua itu, kita udah do our best, udah maksimal, dan kita juga harus melayani Tuhan, atau kita juga punya pekerjaan lain, kita nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena kita bukan Tuhan, kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam, kita nggak bisa yakin anak kita nanti jadi orang kaya, jadi orang besar, semuanya itu aku selalu ingat bahwa anak itu titipan Tuhan, emang Tuhan yang titip aja gitu, jadi kita nggak bisa shape mereka sampai yang kita mau, obsesi kita, oh gue gak bisa jadi orang kayak gini dulu waktu masih muda, gue mau anak gue seperti ini, So good. we cannot be like that gitu, otherwise itu akan jadi ciptaan kita, padahal anak ini kan ciptaannya Tuhan gitu. Wow. Dan itu yang selalu jadi reminder buat aku sama Dio, aku sama Dio bilang, Han, anak kita hari ini ngomong gini loh, kita harus gimana ya, and we really need wisdom sih dari Tuhan, dan itu yang selalu kita doain hari-hari ini, ayat yang jadi kekuatan aku sampai aku tulis di desk kita berdua adalah, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari ini supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Sebagai orang tua paling penting wisdom sih. Karena butuh banget. Wow. So good. Parenting is holy. Parenting is holy. Parenting is sacred. Yes. Parenting is godly. Amen. It is satu-satunya cara untuk manusia beranak cucu. Parenting. Ya. Itu ada menjadi bagian daripada mandate awal dalam kitab Kejadian. Mungkin kita juga bisa kutip Pastor Andy Cokro di episode yang lalu ya. It is criminal kalau cuma melahirkan tapi tidak Mau membesarkan. membesarkan. It is a big responsibility. It is. Alright, saudara. Wow. That's it for this episode. Kami So good. berdoa saudara diberkati. Kalau saudara diberkati dan saudara mau menabur bagi Dio Mike Podcast, saudara ada rekening yang ada Stand di with bio us. YouTube. Saudara Yes. bisa tabur di situ. Thank you for all the blessings. Do DM us for any comments, questions, feedback, saudara. Share your parenting story. Yes. Yes, please. Di bawah, saudara, we would like to hear from you. So stay tuned and see you on the next episode. God bless you. Bye.